Allah, ya, dengan lapang dada gitu, dan ikhtiar. Ini gambaran definisinya sabar itu ya. Menerima keputusan Allah dengan ikhlas dan ikhtiar mencari jalan keluar. Jadi bukan sabar seperti difahami oleh sebagian orang. Sabar, terus dia duduk manis, tidak ikhtiar. Itu bukan sabar namanya. Saya kasih contoh. Kalau ada orang sakit, lalu dia mengatakan, udahlah saya sakit, sabar aja, duduk, nanti sembuh sendiri. Itu bukan sabar namanya. Karena sabar itu harus terima dulu keputusan Allah dengan ikhlas, lalu ikhtiar. Bapak ibu bangun tidur nih, tiba-tiba flu. Semalam sebelum tidur nggak flu. Tapi mungkin kena AC-nya dingin, cuacanya dingin, tiba-tiba kita bangun flu. Mungkin kita pernah rasain gitu kan. Hidungnya buntu, dia tiba-tiba flu. Maka di saat itu cobaan lagi datang. Apa yang kita harus lakukan? Sabar. Apa sabar? Terima dulu itu sebagai keputusan dari Allah. Sebagaimana dulu kita pernah sehat, ini adalah ujiannya gitu kan. Lalu ikhtiar, minum obat, minum air hangat. Nah itu sabar namanya. Contoh yang lain, ada orang pernah memiliki piutang, utangkan uang kepada orang lain. Jangan dia bilang, ya udah, nah dia bayar nggak usah. Enggak. Kalau dia tidak bayar, berarti ujiannya ada ya. Oh ya, ini Allah sedang uji saya. Terima dulu. Lalu ikhtiar, tetap tagih. Ya, nggak masalah. Itu nggak salah. Itu tetap sabar. Karena ikhtiar dalam mencari solusi di permasalahan yang kita hadapi bagian daripada sabar. Bukan elus dada duduk manis, enggak. Ya, itu sabarnya. Itu poin yang harus kita garis bawahi ya. Baik, sekarang kita supaya lebih jelas lagi, kita akan coba jelaskan rukun syukur dan rukun sabar. Maksudnya ini yang paling mendasar sekali gitu kan. Kalau syukur, Bapak Ibu sekalian, ada 3 paling tidak rukunnya. Tadi saya sebutkan ada 2, sekarang kita tambahkan ya. Jadi yang pertama itu mengakui dalam hati bahwa semua nikmat dari Allah SWT. Ini rukunnya. Ya. Bagaimana kita mengakui semua nikmat yang ada ini dari Allah. Yang kedua menyebut-nyebut nikmat tersebut secara zahir dengan memuji Allah. Alhamdulillah. Ya. Allah kasih kesehatan. Alhamdulillah. Kasih pekerjaan. Alhamdulillah. Kasih alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Dan selalu menyebutkan nikmat itu sebagai sebuah nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga menggunakannya di atas ketaatan. Nah, ini 2 poin tadi sudah saya sebutkan. Tinggal 1 tambahannya yaitu mengakui ya kalau itu dari Allah. Tadi kan saya sebutkan bersyukur dengan lisan dan menggunakan fasilitas di atas ketaatan Allah. Jadi dia ditambah 1 jadi 3 rukun ya. Ini harusnya ada. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim tentunya dalam kitab beliau ya. Al-Wabilis Sayyib ya, di halaman 11-nya. Kalau sabar sendiri juga memiliki 3 rukun. Kalau syukur tadi saya ulangi lagi mengakui itu nikmat dari Allah. Ya. Apapun nikmat yang sampai kepada kita selalu syukur dulu baru terima kasih sama orang ya. Ibu-ibu dikasih hadiah sama suami, alhamdulillah baru kita terima kasih sama dia. Selalu Allah dulu. Allah nomor 1. Seorang suami dilayani baik dengan istrinya, alhamdulillah baru kemudian puji dia. Nah itu kita harus Allah dulu nomor 1, ngaku itu nikmat semua dari Allah. Kemudian yang kedua kita mengucapkan dengan lisan. Kalau tadi pengakuan dulu, kemudian yang kedua ucapin dengan lisan, yang ketiga baru kita gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Kalau sabar sendiri, menahan diri dari sikap murka terhadap segala ketentuan Allah. Jangan marah gitu ya, dengan keputusan Allah. Kenapa saya diuji begini? Kenapa begini dan begitu ya? Jadi jangan marah sama Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah uji kita dengan itu. Yang kedua, menahan lisan dari keluh kesah. Kecuali pada ahlinya. Konsultasi. Ibu lagi dan bapak lagi sakit, datang ke dokter. Ya. Dok saya sakit ini. Dan itu pun konsultasi, bukan curhat. Konsultasi gini bedanya. Dok saya lagi sakit, kepala saya sudah 2 hari sakit. Dokternya tanya, apa kira-kira ini indikasinya seperti apa ditanya. Ibu cuma jelasin sesuai dengan konsultasi tanya. Kalau curhat itu begini dok, saya mau cerita dulu ya. Nah, terus panjang. Sama juga dengan datang ke Ustadz. Ustadz, saya mau konsultasi. Suami saya ucapin kalimat tolak jatuh enggak? Nah, konsultasi. Hukumnya jatuh bu. Oh tidak jatuh bu misalnya. Nah gitu. Kalau curhat jangan. Ustadz saya mau cerita dulu ya. Oh ini 2 tahun yang lalu. Ya, cerita 2 tahun. 700 hari yang lalu ini ya. Panjang lebar A, B, C, D. Sampai akhirnya
baru cerita ujung-ujungnya suami saya sempat ucapin kalimat tolak, jatuh enggak. Padahal cuma itu masalahnya. Terus saya kalau gitu curhat sama siapa Ustaz? Sama Allah. Curhat itu hanya sama Allah. Ada masalah apapun, wudu, sholat. Tak tuangkan di sejadah ibu. Ya. Ya Allah begini, ya Allah begitu, ya Allah. Sama Tuhan, itu benar. Sama manusia percuma. Gak ada gunanya curhat sama manusia. Apalagi kalau bukan ahlinya. Ibu sakit tapi ibu bicara sama temannya yang tidak paham. Gitu kan. Kan gitu. Atau ibu masalah rumah tangga bicara sama orang yang gagal rumah tangga. Atau belum rumah tangga, nggak nyambung. Dia akan suruh kita seperti dia. Gitu kan. Nggak mungkin. Bicara sama ahlinya saja. Curhat sama Allah SWT. Ini penting. Kemudian yang ketiga, rukun sabar adalah tidak menggunakan anggota badan di hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti memukul badan, mengucapkan kata-kata doa yang buruk. Ya, lebih baik saya mati saja. Kenapa harus bilang lebih baik saya mati saja? Kenapa nggak bilang lebih baik saya sembuh? Saya kasih contoh gini. Pernah ada satu sahabat Nabi, beliau sakit parah orang ini. Saking sakit parahnya tapi tidak digambarkan seperti apa penyakitnya. Cuma pada saat dia sakit Bapak Ibu sekalian itu, semua sahabat heran karena belum pernah ada orang sakit seperti orang ini gitu. Maka mereka menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini ada orang sakit begini nih keadaannya. Maka kata Nabi SAW, saya akan jenguk, dijenguklah. Waktu dijenguk di rumahnya, Nabi SAW juga heran lihat dia. Kok sakitnya begini nih? Kata Nabi SAW, apa yang kau ucapkan kepada Allah? Dia bilang, saya bilang ya Rasulullah, ya Allah, kalau seandainya ada hukuman yang engkau akan hukum aku di akhirat, dahulukan di dunia. Jadi kalau saya pernah punya dosa nih, supaya di akhirat saya nggak dihukum, hukum aja di sini. Kata Nabi Muhammad SAW, subhanallah, maha suci Allah, kenapa kau ucapkan itu? Kenapa kau tidak bilang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Ya Allah berikan kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan selamatkan dari api neraka. Kenapa harus minta dihukum? Gitu kan? Kenapa harus begitu? Nah mirip dengan orang yang ngucapin itu kan, lebih baik saya mati saja. Kata Nabi SAW, janganlah kalian berharap mati. Jangan berharap, mati akan datang. Tapi jangan berharap mati, kata Nabi SAW. Kalau kalian benar-benar sudah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menghadapinya, ucapkan, ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik. Dan wafatkan aku kalau wafat lebih baik. Begitu, biar Allah yang pilih. Jangan kita. Ya. Jangan nanti kita ambil keputusan lalu kita menyesal. Nah di sini poin harus difahami tentang masalah sabar itu ya. Bagaimana kita bersabar dalam masalah seperti ini. Ada satu statement yang menarik, atau beberapa statement sebenarnya. Ibnu Al-Khawwas rahimahullah berkata, hakikat sabar itu pada saat ujian sedang datang, teguh di atas wahyu. Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya bagaimana dia tidak mengambil langkah kecuali yang agama bolehkan. Begitu saja. Ya. Saya kebetulan Ustaz, meninggal anak saya, meninggal suami saya, meninggal istri saya, meninggal orang tua saya yang saya sayangi. Gimana caranya saya hadapin? Saya ingin berbagi di poin ini ya. Siapapun yang meninggal Bapak Ibu sekalian dari orang yang kita cintai tidak hilang. Ya. Dia hanya mendahului kita pindah alam. Justru dia sedang menuju kepada kehidupan abadi. Kan kita punya rukun iman kan ada 6. Rukun yang kelima iman kepada hari kiamat. Ya. Satu paket tuh. Kematian sampai nanti masuk surga dan neraka. Surga atau neraka gitu. Maka kalau ada orang meninggal, dia sedang menuju kepada kehidupan akhiratnya. Kehidupan abadi yang sebenarnya. Dunia ini sebentar kita akan lalui. Nanti pada saat meninggal, disitulah kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Dan pasti akan ketemu. Selama tiketnya ya, sama, iman dan amal soleh. Saya pernah menyampaikan di pengajian di Indonesia dan saya ingatkan juga Bapak Ibu di sini. Ada ponakan saya beberapa tahun yang lalu meninggal. Anak ini masih muda, belum sampai 20 tahun kalau tidak salah umurnya. Anak kakak saya sendiri. Dia rupanya habis sholat asar, Masya Allah anaknya sangat bakti sama orang tuanya. Dia juga menjaga ibadahnya. Satu waktu ibunya, kakak kandung saya lagi diantar habis asar ke tempat kursus adik dia. Kemudian kakak saya ini ibunya dia nunggu di situ.
dia pulang ke rumah. Temannya dari Bali telepon, minta tolong dijemput di Bandara Makassar waktu itu. Kemudian dia sholat maghrib, dia keluar. Dia pakai mobil kakak dia keluar. Subhanallah, keluar dari tol ditabrak truk, meninggal dunia di tempat. Sehat, tidak sakit, gak apa. Dicari-cari anak ini sudah jam 11 malam, jam 12 malam, kok gak pulang-pulang gitu. Orang tuanya sudah mulai gelisah, akhirnya semua ini saudara-saudara saya, paman anak ini, karena kan saudara saya pamannya berarti, keliling nyari sampai ditemukan di rumah sakit. Semuanya udah darah. Gak ada yang kenal dia kecuali adik saya, karena tahu ini ponakan dia. Dilap wajahnya anak ini sudah meninggal. Karena polisi juga gak punya identitasnya gitu. Ketemu, akhirnya pas pulang ke rumah, mulai saat itu kakak saya ini pingsan, gak bisa, kaget dengan kejadian tersebut. Karena anak ini tadi sore antar dia gitu. Kalau anaknya masuk ke ICU, sakit keras, mungkin masih orang tahu ini mungkin bisa meninggal, tapi ini enggak. Subhanallah, habis subuh, saya baru diberitakan, sebelum subuh, ditelepon dari Makassar, saya di Jakarta waktu itu. Kakak saya telepon ini Khalid, sambil nangis-nangis, ini ponakan kita sudah meninggal, si fulan gitu. Baik, saya berangkat insya Allah. Saya ambil pesawat pertama Garuda, saya berangkat. Begitu tiba di Makassar, tiba di rumah itu, semua keluarga bilang, ini kakak kamu sudah enggak ada yang bisa ngomong. Enggak mau minum, enggak mau makan, terbawa perasaan. Tidur, pingsan, bangun lagi, pingsan, bangun lagi. Saya masuk kamarnya, kemudian saya pegang tangan kakak saya dudukkan. Lalu saya bilang begini, anak itu kebetulan namanya Hamdi ya. Saya bilang, Hamdi ini nggak hilang. Gitu. Dia bilang gitu. Itu bahasa pertama saya, Hamdi nggak hilang. Dia kaget, kok bisa? Kan meninggal. Iya, kita sebagai seorang muslim yakin, ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Bukankah ibu kita sudah meninggal? Paman kita si fulan sudah meninggal? Kakek nenek kita si fulan sudah meninggal, ya. Apakah mereka hilang semuanya? Enggak. Mereka hanya mendahului kita. Dan kita pasti akan ketemu. Asal tiketnya sama. Iman dan amal soleh. Ibaratnya anak ini sekarang, dia dari Makassar ke Surabaya jam 10 pagi. Mungkin saya sama kakak nanti jam 3 sore. Tapi kita akan ketemu di sana. Asal tiketnya sama. Jangan arahnya beda. Dan di akhirat cuma ada surga dan neraka, nggak ada yang lain. Tiba-tiba dia duduk, dia tenang. Kalau begitu anak ini nggak hilang. Dan ini pasti terjadi. Di saat itu, di tempat itu, ajalnya sudah datang, dia akan mati. Ditabrak atau nggak ditabrak? Karena kalau ajal datang, mau sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, pasti sama saja. Pasti meninggal di saat itu. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau Allah ingin mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat dia punya hajat di tempat itu. Lalu Allah cabut nyawanya di sana. Selesai. Dan prosesi pencabutan nyawa itu hanya dua keadaannya. Kalau orang beriman, maka akan sangat mudah. Kalau orang kafir, maka akan sangat sulit. Semua orang mati Bapak Ibu sekalian dalam Islam, yang terjadi pada dia hanya satu. Prosesi sakaratil maut. Pencabutan ruh saja. Jadi kalau ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur. Ada orang yang naik pesawat meledak, terbakar, nggak ditemukan satupun potongan badannya. Ada orang yang tenggelam di lautan, dicabit-cabit sama ikan, habis badannya. Sama ada orang mati di atas ranjang, dalam Islam sama saja. Orang yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit, dia nggak akan bilang itu lagi. Yang meledak pesawatnya, dia nggak bilang, aduh panas, nggak ada lagi. Orang yang mati di lautan, dicabit-cabit sama ikan, dia tidak mengatakan, aduh badan saya sakit, nggak ada lagi. Kan gitu. Lalu apa yang dirasakan Ustaz? Nah kembali kepada hadis Nabi SAW. Kata beliau, kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat rahmah, kasih sayang di kiri kanannya, yang membawa kain kafan dari surga. Kemudian 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Bagaimana Bapak Ibu kalau tuangkan dari kendi air, begitu cepat air keluar, nah ruhnya lebih cepat daripada itu. Belum sesaat keluar dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Gitu kan. Kalau orang kafir, kata Nabi SAW 3 malaikat datang, 2 malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Kemudian malaikat mau dibunuh kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah pada murka Tuhanmu. Maka dia pun tidak mau keluar pada saat itu. Kata Nabi SAW dia tidak mau keluar. Dia berserakan ruhnya di tubuhnya. Maka malaikat menariknya dengan sangat kuat. Ibaratnya seperti bulu domba yang dibasahkan, dididitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Itu kondisinya. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Saya kembali ke kisah tadi, akhirnya alhamdulillah dia mulai tenang, gitu kan.
Ternyata toh anak ini tidak hilang, tetap akan ketemu. Dan juga perlu Bapak Ibu ketahui ya, ini hadis mulia sekali. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang meninggal bayi ataupun sudah tua sekali. Kecuali akan dibangkitkan pada hari kiamat 33 tahun. Jadi semua, kita punya bayi nih, ibu baru melahirkan 2 hari, meninggal bayinya. Nanti kita ketemu di akhirat 33 tahun. Nenek kakek kita umur 100 tahun meninggal, kita ketemu 33 tahun. Begitu di akhirat, tidak akan tambah sehari, tidak kurang sehari. Kehidupan akhirat beda. Bukan kayak dunia. Dunia kita prosesi lahir, bayi, kemudian anak-anak, kemudian melalui proses yang umum lah, sampai akhirnya dewasa, menikah, tua, meninggal gitu kan. Di akhirat tidak ada begitu. Selamanya khalidina fiha, kekal dalam kondisi bahagia di surga, atau khalidina fiha di neraka, kekal dalam siksaan. Wa na'udzubillah, gitu. Jadi ini poin penting untuk digaris bawah ya. Cuma memang sayangnya kadang-kadang tamu-tamu yang datang ini yang menambah-nambah masalah ya. Setelah saya nasihati kakak saya, ada lagi ibu-ibu datang. Dia mau tunjukkan kepeduliannya. Oh, dari pintu sudah nangis-nangis. Oh, kesian anak kau. Kenapa bukan anaknya si fulan yang narkotika yang ditabrak? Sedih lagi. La haula wa la quwata illa billah. Karena gak paham gitu. Ya. Kemudian ada penyampaian yang menarik. Ibnu Atha rahimahullah berkata, seorang ulama juga. Sabar adalah menyikapi musibah dengan adab dan cara yang baik. Tenangkan diri, duduk, terima dulu sebagai keputusan Allah, kemudian ikhtiar dengan baik. Yang dibolehkan dalam syariat. Itu sabar.